Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sakabehane puji lillahi iku kagungane Allah. Al maliki zat kang ratoni, al hakimi tur zat kang wicaksana, al jawadi tur zat kang banget lumane, al karimi tur zat kang mulya, al azizi tur zat kang perkasa, ar rahimi tur zat kang welas asih ing dalem donya akhirat. Alladzi kang khalaqa kang dadekake sapa alladzi al insana ing manungsa fi ahsani taqwimin ing dalem sak bagus-baguse kedadean. Wa fatar samawati lan zat kang jumenengake pira-pira langit, wal ardi lan pira-pira bumi bikundratihi kelawan kekuasaane Allah. Bikundratihi kelawan kekuasaane alladzi. Wa dabbara lan zat kang ngatur al umura ing pira-pira perkara fid dharaini ing dalem desa loro, ai dunya wal akhirah, bi hikmatihi kelawan wicaksanane alladzi. Jadi pembukaan dari kitab Minhajul Abidin itu pertama membaca Alhamdulillah. Jadi mengaturkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah di sini itu disifati dengan Al-Malikil Hakimi, yaitu zat yang memiliki kekuasaan. Al-Hakimi kan wicaksana, jadi memiliki kekuasaan, terus zat yang maha bijaksana. Al-Jawadil Karimi, kemudian sifat Allah lagi itu Al-Jawadil Karimi, jadi yang sangat pemurah dan mulia. Kemudian Al-Azizir Rahimi, yang maha perkasa lagi maha belas kasih, atau yang maha penyayang di dunia dan akhirat. Allah pula yang menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Jadi bentuk yang paling baik itu manusia. Di antara makhluk-makhluk yang lain, manusia diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Allah pula yang menciptakan langit, atau yang mendirikan langit, dan yang menciptakan bumi dengan kekuasaannya. Kemudian Allah pula yang mengatur segala urusan yang ada di dunia dan yang ada di akhirat dengan bijaksana. Jadi Allah itu maha bijaksana dalam mengatur segala hal. Nah, bijaksana itu bagaimana? Jadi Allah menyelesaikan sebuah permasalahan itu tidak akan menimbulkan permasalahan baru, saking bijaksananya Allah. Jadi apapun yang diputuskan oleh Allah itu berdasarkan kebijaksanaannya. Jadi pengaturan di dunia dan akhirat itu berdasarkan kebijaksanaan Allah. Kalau kita tidak terima, yo tetap wajar, kita masih manusiawi. Tapi kita juga harus menyadari bahwa Allah itu maha bijaksana. Wa ma khalaqal jinna, wa ma khalaqalan ora ndadekake sapa alladzi al jinna ing jin, wal ingsalan menungso, illa li ibadihi kejaba kelawan yento nyembah sapa jin wal ingsi ing alladzi. Kemudian Allah menciptakan jin dan manusia
itu tujuannya adalah agar jin dan manusia itu menyembah kepada Allah. Jadi tujuan utama penciptaan jin dan manusia itu agar jin dan manusia menyembah kepada Allah. Itu tujuan utama. Fatoriku mongko utawi dalan ilaihi maring Allah wa amdihun iku jelas lil qasidina kedue wong kang nejo kabeh. Jadi setelah kita mengetahui bahwa penciptaan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah sebagaimana yang difirmankan Allah, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Kemudian dari hal itu, dari ayat tersebut sudah jelas bahwa jalan menuju kepada Allah bagi orang-orang yang ingin menempuhnya itu jelas. Wadalilu utawi pituduhe alaihi ing atase Allah la ikhun iku nyoto linadhirina kedue wong kang ningali kabeh. Kemudian dalil atau bukti-bukti yang menunjukkan jalan kepada Allah itu juga nyata, sangat nyata bagi orang-orang yang mau melihat. Jadi kalau kita sampai tidak tahu jalan menuju Allah, itu berarti kita termasuk orang-orang yang tidak mau melihat, atau boleh diistilahkan dengan buta. Tapi yang buta di sini itu mata hati kita, bukan mata kita, mata hati kita. Terkadang biarpun orang itu tidak mempunyai mata atau buta, tapi kan kalau hatinya bisa melihat hal yang nyata dari dalil adanya Allah, itu mereka tidak akan tersesat. Walakin lan tetapine, walakin Allah lan tetapine Allah utai Allah yundhilu iku nyasarake sapa Allah man ing wong yasya'u kang karep sapa Allah wa yahdilan awe pitutu sapa Allah man ing wong yasya'u kang karep sapa Allah wa huwa utawi Allah a'lamu iku luwih ngudanani bil muhtadina kelawan wong kang aweh pitutu kabeh. Meskipun demikian, meskipun jalannya sudah jelas, terus dalil-dalil atau bukti-bukti terhadap adanya Allah itu sangat nyata bagi orang-orang yang mau melihat atau orang yang mau mengangan-angan. Tapi Allah itu mempunyai wewenang penuh menyasarkan seseorang, menyesatkan seseorang atau memberikan petunjuk kepada seseorang. Karena Allah Maha tahu siapa yang patut diberi petunjuk. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaklah selalu berharap kepada Allah, selalu dituntun oleh Allah menuju jalan kepada Allah. Jadi tidak pernah menyombongkan keilmuan kita, harta benda kita, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tadi Allahu yudhillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Jadi Allah itu menghendaki orang itu tersesat ataupun orang itu mendapatkan petunjuk. Maka semoga kita selalu mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu menetapi iman dan Islam. Wassalatu utawi rahmat ta'zimi Allah iku ala sayyidil mursalina muga tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sayyidul mursalina kang dadi bendorone pira-pira utusan, wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi al abrori kang
mulya-mulya atau yibina kang bagus-bagus atau hirina tur kang padha suci kabeh. Setelah membaca hamdalah, kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di sini yaitu Sayyidul Mursalin. Jadi Nabi Muhammad itu pimpinan dari para rasul. Kemudian sholawat pula kepada keluarga Nabi yang mulia-mulia, yang bagus-bagus dan yang disucikan. Jadi keluarga Nabi yang termasuk keluarga Nabi itu jelas mempunyai sifat-sifat seperti itu. Orangnya abror, baik-baik, terus thayyib, mulia-mulia, abror mulia-mulia, terus thayyibin baik, orangnya baik, rata-rata baik, terus thahirin suci. Maksudnya suci dari apa? Tidak punya penyakit hati, jadi tidak ada rasa sombong, ujub, hasud, dan lain sebagainya. Meskipun ada sedikit, tapi mereka bisa mengendalikan sifat-sifat tersebut karena abrornya tadi, karena kemuliaannya tadi. Wassalama lan muga paring rahmat keselamatan sapa Allah, wa azama lan mugi paring keagungan sapa Allah ing Kanjeng Nabi Muhammad ila yaumiddin tumeka dinane kiamat. Kemudian berdoa lagi, sholawat, membaca salam, semoga Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Muhammad dan mengagungkan Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Ilamu warwasiro kabeh ikhwani dulur ingsun, asadakum muga-muga bejakake kum ing sira kabeh Allah sapa Allah wa iyaya lan ingsun bimarunutihi kelawan rindone Allah. Kemudian Kiai Musonef atau Imam Ghazali itu memperingatkan, wahai saudara-saudaraku, semoga Allah memberikan kita kebahagiaan, keselamatan kepada kalian juga kepada saya dengan ridho Allah. Jadi setiap orang yang mendapatkan ridho Allah itu pasti selamat. Anal ibadata sak temene ibadah samratul ilmi iku wa ilmu wa faidatul umri lan manfaate umur wa hasilul abidi lan hasile kawula al aqwiyai kang kuat-kuat wa bidaatul auliyai lan bondo bronone pira-pira waline Allah wa tariqul azkiyai lan dalane wong kang padha takwa kabeh wa qismatul aizati lan bagiane wong kang mulya-mulya wa maqsidu dzawil himmati lan tujuane wong kang anduweni tujuan wa sya'rul kirami lan tondo-tondone pira-pira wong kang mulya wa hirfatur rijali lan penggaweane wong-wong kang sejati wa ikhtiyara ulil absori lan pilihane wong kang limpat kabeh. Yang perlu diketahui lagi bahwa ibadah itu samratul ilmi, jadi buah dari ilmu. Ketika kita menuntut ilmu itu agar kita niat yang baik itu menghilangkan kebodohan, menegakkan agama Allah. Yang paling utama adalah mencari ridho Allah. Jadi ilmu itu untuk mencapai dunia dan akhirat. Nah, untuk mencapai dunia dengan bekerja dan lain sebagainya, usaha-usaha yang lain untuk mencapai dunia.
Sedangkan untuk akhirat itu tentu harus beribadah. Maka ibadah itu perlu ilmu. Karena dengan ilmu kelipatannya bertambah. Kelipatan pahalanya bertambah. Jadi ibadah adalah buah dari ilmu. Kemudian ibadah juga manfaat dari usia. Jadi usia kita itu agar bermanfaat itu harus digunakan untuk beribadah. Ibadah juga hasilul abidil aqwiyai. Jadi keberhasilan seorang hamba yang kuat-kuat. Jadi hamba-hamba yang kuat itu senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi jangan mengartikan ibadah itu cuma sholat saja, zakat saja, puasa saja. Jadi apapun perbuatan yang diniatkan untuk mencari ridha Allah itu juga ibadah. Bekerja di sawah, berangkat mengajar, terus berangkat kerja jadi kuli bangunan dan sebagainya, berangkat di sekolah, di kantor, itu juga ibadah. Selama niatnya baik, itu bernilai ibadah. Kemudian ibadah pula itu adalah harta benda yang paling berharga bagi wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah itu menganggap ibadah itu harta benda yang paling berharga. Berbeda dengan kita. Kalau dalam hal ini kita tidak bisa menganggap beribadah itu hal yang paling berharga, atau kita belum bisa. Misalkan disuruh milih, kamu pilih sholat jamaah di sini atau ikut saya belikan sepeda motor, ya otomatis ikut yang belikan sepeda motor daripada sholat jamaah. Itu kan sudah jelas. Jadi makanya wali Allah itu ya seperti itu, mementingkan ibadah daripada dunia. Kemudian ibadah pula menjadi watorikul azkiyai, menjadi jalan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu tentu beribadah kepada Allah. Jadi nggak bisa kita berkata saya ini orang yang bertakwa, meskipun nggak sholat saya ini bertakwa. Tidak. Jelas orang yang bertakwa ya sholatnya ya malah rajin, karena tahu bahwa sholat itu satu perbuatan yang lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian ibadah pula menjadi waqismatul izzati, bagian orang-orang yang mulia. Jadi kalau kita ingin mulia ya beribadah. Jadi apapun yang kita lakukan harus bernilai ibadah agar menjadi orang yang mulia. Maksidu dzawil himmati, ibadah pula disebut menjadi dzawil himmah, tujuan bagi orang-orang yang mempunyai tujuan. Jadi tujuannya orang yang mempunyai tujuan. Jadi ini selaras dengan firman Allah tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Yang perlu digarisbawahi lagi bahwa ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji. Selain itu yang diniatkan mencari ridha Allah itu juga ibadah. Ibadah pula menjadi ciri-ciri bagi orang-orang yang mulia. Ibadah juga menjadi bagian bagi orang-orang yang sejati. Jadi orang-orang yang sejati itu tidak mungkin meninggalkan ibadah kepada Allah. Ibadah juga menjadi pilihan bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan. Jadi orang yang cerdas itu harus ibadah,
Kalau ngakunya cerdas tapi sholatnya males, zakatnya males, puasanya males, nggak pernah sholat, zakat, puasa, itu berarti kurang cerdas. Kenapa kurang cerdas? Karena mestinya kan tahu tujuan hidup itu apa. Tujuan hidup tidak tahu kok cerdas. Cerdas dari mana? Waya utai ibadah sabilu sa'adati iku dalane kabegjan wa minhajul jannati lan jalan munggah swarga. Ibadah juga jalan kebahagiaan dan juga jalan menuju surga. Jadi salah satu sarana menjadi orang bahagia dan kelak masuk surga itu ibadah. Qala Allah Ta'ala, qala dawu Allahu sapa Allah Ta'ala halim maulur sapa Allah, rupane dawu ana rabbukum fa'buduni wa ana lan utawi ingsun rabbukum iku pangeran sira kabeh fa'budu mongko padha nyembah sira kabeh ni ing ingsun. Ini pernyataan Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 92. Yang ayat lengkapnya itu inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Jadi sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu dan saya adalah Tuhan kalian semua. Maka sembahlah aku. Itu firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 92. Wa qala ta'ala, wa qala dawu ta'ala sapa Allah ta'ala, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inna hadza satemene iki kana iku ana apa ada lakum kedue sira kabeh jazaan kelawan dadi piwales wa kana lan ana apa ada sa'yukum iku kabejane sira kabeh mashkura kang den syukuri apa ada. Maksud ada di sini adalah surga dan kenikmatannya atau ridho Allah dan kenikmatannya. Jadi sesungguhnya ridho Allah itu untuk kalian semua sebagai balasan atas apa yang kalian perbuat ketika di dunia. Perbuatan yang baik itu mendapatkan ridho Allah dan akhirnya dimasukkan surga. Makanya wakana sa'yukum mashkura. Makanya kamu terimalah dengan baik, syukurilah hal itu. Jadi orang-orang yang beribadah kepada Allah itu kelak nanti dimasukkan ke dalam surga. Nah, surga itu salah satu bagian untuk orang-orang yang beribadah kepada Allah, maka patut disyukuri. Demikian penjelasan tentang pembukaan hamdalah dan sholawat. Semoga bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah, dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.